Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Langsung aja kita mulai. Dalam menghadapi abad 21 haki atau intellectual property memegang peranan yang sangat penting dalam dunia internasional dan juga dalam lingkup kepentingan nasional. Dalam era perdagangan bebas merupakan works of the mind atau intellectual property seperti penemuan, desain, merek dagang, buku, musik, film yang pada saat ini semua berbagi untuk menikmatinya. Kewajiban setiap negara untuk melindunginya sebagai kreasi manusia atau human creativity untuk didorong lebih memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkaya literatur dan seni dengan memberikan dan ikut menciptakan environment yang stabil bagi pemasaran produk haki. Dan pada tanggal 14 April 1994 tentang disepakati suatu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau General Agreement of Tariff and Trade atau GATT. Perundingan yang telah dimuat sejak tahun 1986 yang memuat persetujuan tentang aspek-aspek dagang haki atau Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement Establishing in the World Trade Organization. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus melakukan perubahan perangkat hukum yang ada dan mempersiapkan perangkat hukum baru sebelum tanggal 1 Januari tahun 2000. Nah, selanjutnya, pengaturan secara hukum tentang haki di Indonesia yang terdapat dalam yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian haki dan pengelompokan haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR atau Intellectual Property Rights secara substantif. Pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, di dalam haki sendiri pada dasarnya lahir dari dua cabang kelompok, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright, dan yang kedua hak atas kekayaan industri atau industrial property. Nah, ini mencakup yang pertama ada paten, yang kedua ada merek atau trademark, yang ketiga ada desain produk industri atau industrial design, dan yang keempat ada penanggulangan praktek persaingan curang atau repression of unfair competition practice. Nah, selanjutnya kita masuk pada objek haki. Objek haki ini dibagi atas dua macam. Yang pertama ada hak milik industri dan yang kedua ada hak cipta. Hak milik industri dibagi atas 4 macam. Yang pertama ada objek paten. Objek paten ini adalah penemuan di bidang teknologi. Yang kedua ada objek paten sederhana. Ini adalah penemuan sederhana di bidang teknologi. Dan yang ketiga ada objek merek. Objek merek ini adalah karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang satu dengan barang lainnya atau produk satu dengan produk lainnya. Dan yang keempat yaitu objek desain produk industri. Ini adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada keestetikan produk. Nah, objek haki yang kedua yaitu hak cipta. Jadi, objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya, kita masuk pada hak paten. Apa sih itu paten? Jadi, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu dan melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.
Ini menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, tadi kan sebelumnya ada membahas mengenai invensi. Apa sih itu invensi? Jadi, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ini menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan ada pula yang dinamakan inventor. Jadi inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Ini menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, selanjutnya adapun sistem pendaftaran paten. Nah, sistem pendaftaran paten ini dibagi atas dua macam. Yang pertama, sistem first to file, yaitu suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Sedangkan sistem yang kedua yaitu first to invent, yaitu suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, sebelum mengajukan paten, ada pun hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan penelusuran atau searching informasi paten di beberapa website, antara lain yang pertama, www.dgip.go.id, yang kedua, www.uspto.gov, yang ketiga, www.jpo.gov. Selanjutnya, melakukan analisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak paten yang dibandingkan dengan invensi terdahulu. Nah, selanjutnya barulah mengambil keputusan. Jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan daripada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapatkan perlindungan hak paten, dan jika tidak sebaliknya, tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten. Selanjutnya, kita masuk pada pemeriksaan paten. Nah, pemeriksaan paten ini dibedakan atas dua macam. Yang pertama ada pemeriksaan formal, yaitu pemeriksaan persyaratan administratif dan fisik. Dan yang kedua, pemeriksaan substantif. Permintaan paten yang sudah memenuhi persyaratan formal atau kelengkapan surat-surat yang harus dimuat dalam surat permintaan paten akan diberikan filing date atau tanggal kelengkapan penerimaan paten. Sejak tanggal tersebut, permintaan paten tersebut dilindungi oleh paten. Nah, selanjutnya ada pun yang dinamakan dengan paten sederhana. Paten sederhana ini sebenarnya ditunjukkan kepada penemu-penemu Indonesia di dalam negeri, baik itu industri kecil atau kerajinan rakyat yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. Nah, paten sederhana ini adalah setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru memiliki kualitas penemuan yang sederhana, tetapi mempunyai kegunaan yang praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Nah, biasanya jangka waktu perlindungan paten sederhana ini 10 tahun sejak paten itu diberikan. Nah, kita bisa ngambil contoh pelanggaran hak paten persaingan gadget Apple versus Samsung. Yang pertama, Bounce Black. Paten Apple nomor 381 yang disebut teknologi Bounce Black dianggap dilanggar oleh Samsung. Bounce Black ini berfungsi saat pengguna salah satunya melihat foto dalam album, di mana saat memilih satu foto, pengguna bisa menggeser ke kanan atau ke kiri. Sedangkan saat kembali ke halaman utama, foto bisa ditarik ke atas atau ke bawah. Juri setuju bahwa 21 perangkat Samsung dianggap melanggar paten nomor 381 tersebut. Yang kedua, single scroll dan pinch to zoom. Teknologi single scroll dan pinch to zoom merupakan daftar paten Apple nomor 915 yang dilanggar oleh Samsung. Biasanya, teknologi ini dipakai untuk membesarkan suatu halaman dengan dua tangan atau sekali cubit. Pengadilan memutuskan pelanggaran paten nomor 915 ini terhadap hampir semua perangkat Samsung kecuali Galaxy X, Intercept, dan Replenish. Yang ketiga, tap to zoom. Paten yang didaftarkan dengan nomor 163 ini biasa dipakai di perangkat iOS untuk membesarkan dan mengecilkan suatu halaman dengan sekali atau dua kali ketukan.
Teknologi paten ini yang dianggap dilanggar oleh perangkat Samsung. Yang keempat yakni iPhone Front. Ini salah satu paten dari sisi desain yang digugat oleh Apple. Menurut perusahaan tersebut, setidaknya ada 13 smartphone Samsung yang mirip dengan tampilan depan iPhone yang sudah dipatenkan dengan nomor D677. Selanjutnya, kita masuk pada hak merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 didefinisikan istilah-istilah sebagai berikut. Pasal 1. Merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun lingkup merek menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Yang kedua, merek jasa. Nah, merek jasa ini adalah merek yang digunakan pada saat yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Adapun jangka waktu perlindungan merek. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Ini menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya kita masuk pada hak cipta. Apa sih itu hak cipta? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu penciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk atau khas dan sifat pribadi. Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Nah, selanjutnya adapun pemegang hak cipta, antara lain yang pertama, pencipta sebagai pemilik hak cipta. Yang kedua, orang atau badan lain yang menerima hak dari pencipta. Dan yang ketiga, orang atau badan lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pencipta. Yang pertama, hak ekonomi atau economy rights, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua, hak moral atau moral rights, yaitu bahwa hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lain karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya, sehingga terdapat hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Yang ketiga, hak menyewakan, yaitu hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer maupun prosedur rekaman suara memiliki hak untuk melarang orang atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Hak cipta sebagai benda bergerak dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena yang pertama, pewarisan, yang kedua hibah, dan yang ketiga karena wasiat, yang keempat dijadikan milik negara, dan yang kelima perjanjian. Dan ini adalah jenis-jenis hak cipta. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan seni, sastra, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya. Dan ini ada hal-hal yang menyebabkan permintaan hak cipta itu ditolak. Yang pertama, ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciptaan yang tidak orisinal. Yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dan yang keempat, ciptaan yang sudah merupakan milik umum.
Selanjutnya, kita masuk pada pelanggaran hak cipta. Suatu pelanggaran terhadap sebuah karya ciptaan yang terjadi apabila yang pertama, terjadinya pengeksploitasian atau pengumuman, pengadaan dan pengedaran untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya atau ahli warisnya, termasuk di dalam tindakan penjiplakan. Yang kedua, peniadaan nama pencipta pada ciptaannya. Yang ketiga, penggantian atau perubahan nama pencipta pada penciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya. Dan yang keempat, penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya. Nah, salah satu contoh melanggar hak cipta yaitu pembajakan lagu yang dibuat ke dalam kaset VCD atau DVD. Nah, adapun hal-hal yang dikategorikan sebagai pembajakan musik. Yang pertama, illegal copying adalah bentuk pembajakan lagu atau musik dengan membuat album dengan menyatukan lagu-lagu yang sedang populer saat ini tanpa izin dan komersil yang berlaku. Dapat ditemui di pinggir-pinggir jalan yang biasanya menjual CD atau VCD. Yang kedua, ada counterfeiting, adalah bentuk pembajakan musik dengan membuat album atau CD yang mirip dengan aslinya sehingga konsumen sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Yang ketiga, ada bootlegging, adalah bentuk pembajakan musik atau lagu dilakukan dengan merekam suatu pertunjukan langsung suatu penyanyi atau band yang dilakukan di tempat tersebut. Selanjutnya, adapun illegal uploading dan downloading adalah pembajakan yang biasanya dilakukan dengan streaming secara luas di internet atau dari orang ke orang mengcopy lagu atau musiknya dari device ke device. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Bab 8 Pasal 72 Ayat 1, yakni barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 49 Ayat 1 dan Ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta atau pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Dan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Bab 8 Pasal 72 Ayat 2, yakni barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Sekian dulu video materi kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.